bedanya kampung adat sama kampung yang biasa-biasa aja nih gimana maksudnya? Kalau kampung adat itu mereka masih percaya leluhur. Oke. Terus udah kayak gitu mereka masih punya acara-acara khusus setiap waktu-waktu tertentu gitu. Masih ada upacara khususnya ya, Iya. upacara adatnya ya. Terus gapuranya tuh ada tulisan, ada larangan, ada pantangan. Kalau misalnya kita ke cagar itu ada rules yang nggak dibolehin. Setelah didoain, aku tidur lagi karena besoknya aku harus kerja. Waktu aku tidur, aku tutup mata. Aku merem gelap, melek juga gelap. Gelap lah. Terus melek lagi. Ada satu sosok perempuan, dia ngeliatin, siun geningan di datangan. Halo teman-teman, malam ini ada cerita nih, cerita horor dari seseorang yang ngebuka usaha tempat makan di salah satu kampung adat yang ada di sekitaran Bandung ya. Dan dia ini tadinya bener-bener orang yang skeptis parah. Pokoknya ngeliat sesuatu nih dengan logika lah ya, nggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan dia ngalamin suatu kejadian yang akhirnya bikin dia ini parah banget nih, trauma parah dan sampai sekarang mau nyeritain nih akhirnya ke Lonceng Misteri gimana nih kejadian sebenarnya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gue, udah ada Eca. Halo Ca. Halo. Sehat Ca? Sehat. Kelihatan lemes banget ini mau cerita. Sakitnya udah sembuh kan? Udah nggak sakit lagi ya? Sekarang udah aman. Oke, jadi Eca ini pernah ngalamin kejadian yang kurang mengenakan atau ya agak bikin gimana ya Ca ya? Ya deg-degan dikit lah. Cuma nggak dikit, banyak kan tuh. Okay. Jadi pernah bikin usaha ya UMKM Ya, di salah satu kampung adat. Kita nggak nyebut ya kampung adat. Kampung adat juga kan nggak cuma satu ya di Bandung. Berhasil nih, udah berhasil buka di sana. Sempet berhasil. Oke, dan kenapa nih? Kok bisa ngalamin kejadian horor di sana? Apa emang dari desanya bener-bener serem apa gimana? Awalnya kan aku nggak percaya sama sekali perhororan ini. Nggak percaya, skeptis parah nih. Skeptis, aku apa-apa berpikir sangatlah logika. Oke. Cuman karena kejadian horor ini, terus aku melakukan sesuatu kesalahan yang konyol, yang sangat sepele, tapi ternyata ngefeknya sangat besar dan mengganggu ke kehidupan aku sehari-hari sampai sekarang. Sampai sekarang ini ya? Sekarang. Kalian sempet sakit lama ya? Lama lumayan. Sekarang udah sembuh ya tapi kan? Sekarang udah aman. Untungnya udah sembuh. Kalau belum sembuh nggak cerita ini ya? Iya. Oke Ca, yang terakhir nih di opening kita kali ini. Mau tahu dong sebelumnya, bedanya kampung adat sama kampung yang biasa-biasa aja nih gimana maksudnya? Kalau kampung adat itu mereka masih percaya leluhur. Oke. Terus udah kayak gitu mereka masih punya acara-acara khusus setiap waktu-waktu tertentu gitu. Masih ada upacara khususnya ya, upacara adatnya ya. Terus masih ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar lah di kampung adat ini. Oke. Ya, jadi masih kepercayaan itu belum terlalu ke agama banget nih, belum nih? Apa gimana? Ya masih lebih kental ke ritual ini sih. Oke. Itu menurut kepercayaan Eca nih? Menurut kepercayaan saya. Oke, menurut yang udah Eca alamin berarti? Iya. Oke. Ini nanti diceritain Eca ya, detailnya gimana. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Eca, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan di skip-skip karena video malam ini bakal seru banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri ini cepat 1 juta subscriber ya. Karena gue lihat di analitik nih yang not subscribe nih makin banyak sekarang ya. Jadi buat penonton-penonton baru coba dicek dulu udah subscribe apa belum. Kalau belum yuk di subscribe dulu. Oke Ca, langsung kita mulai ya ceritanya.
pertengahan tahun kemarin 2025. Jadi pertengahan tahun kemarin tuh aku niatnya buka usaha di salah satu tempat lah, masih nggak terlalu jauh dari Bandung, rada agak ke belakang dari Bandung. Itu tuh lokasinya yang aku jual pemandangan persawahan, terus kan di sana karena masih di daerah kampung, jadi masih banyak banget tuh gunung-gunung yang kayak gitu-gitu tuh. Pegunungan. Jadi nyari usaha yang emang jualnya jual view nih. Ya, terus kan di sana warga-warga tuh masih susah banget ya untuk, nggak susah banget sih, cuman maksudnya daerah sana masih sangat terpencil. Jadi aku pengen sekalian ngebangun usaha di sana karena mereka tuh cuman bisa dapat penghasilan dari sawah aja. Oh, ngebantu lah ya. Ngebantu ceritanya. Terus udah gitu dari usaha ngebantu ini aku buka usaha makan. Jadi usaha makan aku ini, aku kan ngejual pemandangan. Ada satu lokasi yang aku taruh itu makannya di saung. Aku jual pemandangan, jadi ini saung, itu sawah. Terus udah jual ini, kita makan ke sana, ada paket. Jadi paketan si untuk makan ini ada yang sekalian untuk jalan-jalan ke wisata-wisata yang setempat itu, ya keliling sawah, ke rumah warga sekitar. Karena warga sekitar sana rumahnya masih rumah panggung. Oh iya. Nah, udah gitu masih ada, jadi mereka nggak pakai kompor gas, masih pakai tungku gitu. Masih tradisional banget ya? Tradisional banget daerahnya. Itu tuh aku sewainnya satu paket makan dan jalan ke cagar budaya alam gitu. Oke. Nah akhirnya ada satu tamu aku, akhirnya datanglah satu tamu aku. Jadi satu tamu ini tuh konten kreator makanan, datang. Mereka itu ada bertiga. Satu tim tuh? Itu mereka satu tim. Waktu mereka datang kan itu weekend tuh hari Minggu. Udah hari Minggu mereka datang, mereka sekalian shoot dan lain-lain. Sayangnya waktu itu makanan mereka datangnya lebih cepat daripada booknya mereka. Oke, mereka book jam berapa? Mereka tuh book jam 11, tapi mereka datang jam 9. Wow, pagi banget ya? Iya, karena mereka mikirnya supaya masih dingin, masih berkabut, jadi di shootnya katanya enak, katanya gitu. Kan makanannya belum ready, makanannya belum jadi. Udah makanannya belum jadi, aku tawarin ke mereka ambil paket sama untuk jalan-jalan tuh. Aku tawarin ke mereka, kita jalan-jalan dulu aja, kalau misalnya mau jalan-jalan dulu boleh. Ya udahlah, kita akhirnya jalan-jalan tuh. Mereka pertamanya jalan-jalan nge-shoot dulu lah ke sawah, kayak masih aman. Terus akhirnya aku bawa satu warga lokal. Aku bawa satu warga lokal, ada aku, warga lokal, ada partner kerja aku, sama mereka bertiga. Berarti kan kita berenam tuh. Oke. Jadi lokasi dari si tempat mereka makan sama ke cagar budaya ini, itu tuh lumayan nggak jauh banget sih, kayak cuman 5 menit lah jalan, 5 menit jalan. Terus udah gitu dari rumah jalan, akhirnya kita ke cagar budaya ini. Jadi kondisinya tuh diceritain kan sama warga lokalnya. Jadi rumah di daerah sini tuh aslinya semuanya rumah kayu, rumah panggung, dan lain-lain. Pada saat zaman penjajahan dulu, Belanda kan pengen ngakuisisi si tempat ini, si kampung ini. Tapi mereka nggak terima. Akhirnya rumahnya tuh dibakar-bakarin. Oke. Itulah kejadian Bandung Lautan Api pada saat itu. Nah, dari Bandung Lautan Api ini, yang kesisa tuh cuma satu rumah ini aja. Oh. Nah, si rumah ini dari sekian banyak yang udah kebakar, yang masih kesisa, yang masih utuh tuh si cagar budaya ini doang. Nah, kita tuh ajak mereka ke cagar budaya ini, rumah ini. Terus udah kayak gitu, akhirnya mereka datang ke cagar budaya ini. Jadi di cagar budaya ini tuh lokasinya
ada kayak ada gapuranya, terus di sebelah kanan kalau misalnya datang ke sana ada musola, sebelahnya ada orang tempat yang biasanya warga numbuk padi. Nah, sebelah kirinya si cagar budaya ini. Mereka kan datang bertiga, terus aku mikirnya kayak ya udahlah tamu, jadi biarinin aja mereka duluan. Tapi ternyata kalau misalnya ke cagar budaya ini tuh kita harus pakai kuncen. Kebetulan pada saat itu mereka pengen upacara adat. Jadi mereka lagi ngesiapin ngesiapin preparean makanan yang kayak gitu-gitu tuh mereka lagi siapin. Apa aja yang mereka siapin? Sebenarnya makanan Sunda biasa sih. Kayak ayam goreng yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, terus udah kayak gitu kan harus ada kuncen masuk ke rumahnya. Gapuranya tuh ada tulisan, ada larangan, ada pantangan. Kalau misalnya kita ke cagar itu tuh ada rules yang nggak dibolehin. Apa aja, masih ingat nggak? Kita ngelangkah harus pakai kaki kanan pertama. Oke. Terus udah gitu, kalau misalnya pegang apa-apa harus pakai kanan. Nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh lagi mens, nggak boleh mikir jorok. Terus udah kayak gitu. Sebenarnya hal-hal dasar yang biasanya emang dilarang-larang aja. Oh ya, hal dasar yang kayak emang ada di agama aja ya biasanya. Biasanya kayak gitu. Terus pokoknya sesuatu yang buruk itu ngomong kasar kayak gitu-gitu tuh nggak boleh. Semuanya harus dimulai pakai kanan semuanya. Yang aku inget tuh kayak gitu. Terus itu kan karena kebetulan ada tamu, terus orang-orang sana tuh udah tahu kalau misalnya aku sama sama partner aku tuh buka usaha ini. Warga setempat tuh udah pada tahu. Jadi akhirnya warga lokal panggil satu kuncen. Satu kuncen ini setelah dia panggil akhirnya ngedatengin lah. Akhirnya si warga lokal ini bilang, ini ada tamu, ini tamunya konten kreator, pengen ngepromosiin lokasi ini, sekalian ngepromosiin desa kita. Harusnya nggak boleh pada saat itu karena lagi persiapan upacara, terus lagi ada pembersihan juga. Jadi lagi dibenerin si rumah adatnya. Cuman karena dipikirnya itu konten kreator, terus udah kayak gitu, lumayan juga kan untuk mereka. Jadi dibolehin tuh pada saat itu. Akhirnya dibukalah pagar. Jadi tipe pagarnya tuh pagar-pagar zaman dulu yang bambu yang silang-silang kayak gitu. Itu tuh ternyata ada arti-artinya. Aku lupa artinya apa. Cuman masuk. Nah, itu kan dari gapura nih. Si rumah adatnya di sebelah kiri. Karena aku mikirnya, ya aku cuman nganterin tamu aja. Jadi aku nggak akan masuk lebih dalam, aku cuma nganterin aja. Karena vibes-nya tuh aku berasa kayak berat. Untuk aku tuh pada saat itu, aduh ini kayaknya untuk aku nggak cocok pada saat itu. Untuk masuk ke rumah itu ngerasa nggak bisa gitu? Iya, ngerasa kayak nggak kuat ya? Aduh nggak deh gitu. Terus ada satu tempat duduk kayak bambu, cuman bambu bulat 3. Aku duduk di situ, jadi ini posisinya aku, warlock sama partner aku di sini. Si konten kreator ini diceritain lah sama si kuncen ini. Nah, jadi kok posisinya kan aku di tengah, si kuncen tuh depan aku persis. Kuncennya kayak duduk gini, terus dia bukan duduk, dia berdiri, dia ngeliatin. Dia sambil cerita, dia sambil ngejelasin, cuman kuncennya ngeliatin aku terus pada saat itu. Satu sisi kayak dia ngeliatin aku sadar dia tuh lagi nanya ke aku, lu kesini mau ngapain? Terus kayak aku jelasin. Jadi dia nanya? Kayak nanya dalam batin. Oke. Secara gak langsung tuh dia nanya dalam batin dan aku jawab, lu kesini ngapain? Ya kesini pengen silaturahmi aja, nggak ngapain-ngapain. Aku cuma pengen niat baik, pengen promosiin ini tempat. Terus kuncinya tuh sambil silangin tangan, terus dia sambil ngangguk-ngangguk. Baru dia ngejelasin lebih jelas tuh. Rumah ini kebetulan nggak dibolehin masuk. Kita tuh nggak boleh masuk karena lagi cleansing itu kan. Yeah. Jadi kita cuma bisa lihat dari luarnya aja. Ya satu sisi kan aku tetap kepo tuh. Jadi aku jalan ke toilet, kayak ya toiletnya toilet biasa. Terus aku mau ngintip,
Gak bisa kuncennya tuh nahan, kalau aku nggak boleh. Jadi yang bisa ngintip rumah itu tuh cuman si konten kreator ini aja. Udah gitu kata si konten kreator ini pengen lihat ke dalam, tapi kondisi di dalam rumahnya kayak rame. Nah tapi kosong itu tuh, cuman aku jadi kosong, cuman itu mah kan emang lagi ada acara di belakangnya lagi pada siapin, mungkin berisik dari situ, aku bilangnya kayak gitu. Terus udah kayak gitu aku jalan ke si tempat padi. Jadi ternyata warga setempat itu masih ngasih persembahan padi untuk rumah ini. Aku nggak tahu rumahnya ngasih persembahannya per berapa lama sekali, cuman pastinya kalau misalnya mereka panen baru bisa mereka kasih. Per berapanya juga aku kurang ngerti. Waktu aku ngintip ke rumah padi, jadi rumah padinya kecil kayak yang ada di iklan-iklan gitu. Rumahnya tempatnya tuh gini, terus baru atapnya gitu. Itu padinya numpuk-numpuk, cuman waktu aku ngintip itu tuh mata merah tuh banyak banget tuh. Mata itu tuh kayak semua ngeliatin, kayak semua melotot ke aku. Itu aku mikirnya mungkin aku capek, jadi mungkin aku halusinasi aja. Terus kuncennya dia waktu itu bilang, jangan Neng, jangan ke situ. Kuncennya bilang ke aku, jangan Neng, jangan ke situ. Bilang langsung ya? Itu dia ngomong. Oke. Jangan Neng, jangan langsung ke situ. Aku duduk lagi ke tempat semula, terus udah tuh kan aku nungguin mereka shoot video dan lain-lain. Setelah itu udah, akhirnya aku duduk di situ banyak. Jadi sebelum aku masuk tuh sebenarnya aku udah ngerasa nggak enak kan feelingnya. Waktu aku duduk lagi, itu tuh banyak banget sosok-sosok yang aneh dan baru pertama kali aku lihat. Contohnya kayak ada macan warna putih tapi kepalanya ada 2. Terus udah kayak gitu ada ularnya tuh gedenya tuh gede banget. Tapi kepalanya tuh aku nggak tahu tuh ada berapa, kayaknya ada 7 deh kepalanya. Di mana liatnya? Di depan rumah adatnya persis. Itu lagi ngelamun apa gimana? Lagi sepersekian detik ngelamun apa gimana? Kayak lagi diem ngeliatin konten, terus kayak wah banyak banget gitu. Terus ada kayak, aku nggak tahu mungkin orang sebutnya ini buto, tapi jadi tinggi, gedenya tuh segede rumah, lebih gede dari rumah itu justru. Berbulu, kukunya tuh panjang, matanya merah, terus dia jongkok. Itu ada yang kayak gitu. Terus ada satu sosok yang kecil, tingginya tuh jadi kan di situ belakangnya ada bukit. Tingginya tuh ngelebihin bukit itu. Rambutnya lurus, panjang, kering, kayak kakek-kakek tapi bukan, gimana ya. Jadi bentuknya tinggi, kukunya juga sama sih, kukunya panjang, cuman kukunya rusak gitu. Terus udah kayak gitu banyak kayak kelelawar tapi kecil-kecil, tapi banyak kayak semua tuh langsung gitu. Si sosok-sosok ini tuh mendadak semuanya keluar. Terus udah kayak gitu, di situ aku masih mikirnya mungkin aku capek karena emang dari aku nyiapin untuk pelanggan aku ini kan dari kemarinnya. Terus aku nyampe sana tuh kan pagi. Ya mungkin capek juga, kurang tidur dan lain-lain, ya mungkin aku perasaan aja, aku masih mikirnya kayak gitu. Terus udah akhirnya mereka shoot keluar. Terus aku udah ngomong ke partner aku tuh tadi ngeliat yang aneh-aneh. Kamu ngeliat juga nggak? Enggak, kamu doang kali itu perasaan. Warlocknya bilang, berat ya di sini ngerasanya aneh-aneh ya. Iya, nanti ada cerita, kata dia gitu. Oke, berarti ini ngelihatnya dikasih lihat tiba-tiba aja ya? Iya, sebelumnya tuh aku nggak pernah bisa ngelihat yang aneh-aneh. Oke. Dan berapa lama ngelihat kayak gitu? Selama konten kreator itu selama aku masih di situ aja. Waduh, itu lumayan dong. Makanya aku cuma diem, terus aku lihat ke bawah doang. Karena kalau misalnya aku lihat dikit, ada apa? Aku diem aja di sini kayak ada yang ngintip. Ini pertama kali ngeliat yang begituan? Itu aku pertama kali. Sebelumnya nggak pernah dimanapun? Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Oh. Terus udah kayak gitu, akhirnya aku keluar kan dari situ. Mereka udah beres. Akhirnya tadi kita ke tempat yang biasa mereka numbuk padi. Ya. Nah di situ aku nggak dengar ada suara gamelan. Gamelannya pelan banget.
Terus aku nanya bisik-bisik, kamu denger nggak ada suara gamelan? Nggak ada. Kuncennya bilang, ya emang ada suara gamelan. Kuncennya yang bilang, ya emang ada suara gamelan ini. Terus warlocknya juga bilang, iya ada suara gamelan. Udah tuh ya, aku mikir masih kayak, nggak, ini menurut aku ini nggak masuk akal. Aneh aja menurut aku. Terus setelah itu kita keluar lah sambil jalan, kan mereka belum makan. Kita keluar sambil jalan ke saung yang tadi mereka pengen makan ini. Warlocknya bilang akhirnya, ini tuh di belakang tuh bukit terlarang. Jadi orang-orang teh kalau misalnya minta sesuatu biasanya ke bukit itu. Oh, dalam tanda kurung ya, dalam kayak minta rezeki lah. Pesugihan. Iya, aku mikirnya, oh itu bukit terlarang, pantesan aja banyak yang aneh-aneh. Terus sudah kayak gitu mereka makan kan, cuman sepanjang jalan kayak kebayang kan, itu kan bentuk-bentuknya aneh-aneh. Terus aku nggak pernah ngeliat kayak gitu. Aku masih kebayang-bayang, ini kayaknya capek aja, jadi masih kebayang-bayang doang. Terus udah kayak gitu akhirnya balik, mereka pulang. Aku kan harus pulang juga. Setelah aku mau pulang, sepanjang jalan tuh deg-degan parah, badan aku sakit. Terus aku bilang, ini ada sesuatu yang aneh deh, kenapa ya? Sakit gitu, aku masuk angin gitu. Terus aku bilang, tadi aku ngeliat kayak ada satu sosoknya aneh-aneh. Emang kayak ada auranya tuh, kayak ada aura satu perempuan. Cuman aku nggak tahu, aku nggak ngeliat. Yang aku lihat cuman ada binatang-binatangnya aja. Jadi aku tidak merasa kalau misalnya ada satu perempuan, cuman aura perempuan itu kenceng banget. Terus setelah itu akhirnya aku udah sampai rumah ini, si rekan aku pulang. Pada saat itu aku langsung sakit. Sakitnya cuman nggak yang sampai demam nggak gimana. Setelah aku sakit, aku nggak bisa tidur. Terus pada akhirnya aku maksain, aku inget banget itu masih jam 3-an, 3 subuh, 3.14 apa 3.17. Aku maksain tidur. Setelah aku maksain tidur masih nggak bisa, aku minta doain ke papa aku. Setelah didoain, aku tidur lagi karena besoknya aku harus kerja. Waktu aku tidur, aku tutup mata. Aku merem gelap, melek juga gelap. Udah aku merem, gelap lah. Terus melek lagi, ini gue mimpi apa gimana? Terus melek gelap lagi, tapi aku rasanya aku lagi berdiri. Terus yang aku pijak itu tanah. Terus kan karena itu gelap, aku ngelihat apa-apa juga aku nggak bisa. Aku pikirnya ini kalau misalnya di kamar, kita pasti tahu lokasi-lokasi kasur di mana, lokasi lemari di mana. Cuman yang aku rasa itu tuh aku nginjek tanah. Waktu aku udah nginjek tanah ini, ada satu sosok perempuan. Itu perempuan cantik banget, putih. Di sininya tuh ada gelang kayak kerajaan zaman dulu. Dia pakai siger. Dia pakai kembennya warna hijau. Bawahnya dia pakai selendang batik. Terus udah kayak gitu tangan dia tuh gini. Ini tuh selendang. Jadi tangannya sambil gini, terus dia ngeliatin, matanya tuh merah banget. Dia ngeliatin aku, dia sambil ngeliatin aku melotot. Aku tahu dia marah, cuman aku bingung. Lu marah kenapa sama gua? Terus kayak semuanya ke-recall waktu aku lagi di Cagar Budaya ini. Aku tuh inget, ternyata aku melakukan sebuah kesalahan. Aku itu kidal. Sedangkan rules yang di Cagar Budaya ini semuanya harus kanan kan. Setelah aku pikir-pikir, oh iya ya, berarti kayaknya aku ngelangkah pakai kaki kiri. Aku sempet megang pagar juga pakai tangan kiri. Itu kan jadinya kayak, oh iya gue bikin salah berarti. Itu di situ tuh. Itu selama 1 minggu aku sakit. Dan selama 1 minggu juga semua binatang-binatang yang aku lihat itu ada di depan rumah aku semua. Jadi selama 1 minggu tiba-tiba, aku kan piaraan aku banyak banget di rumah. Binatang aku mati tuh satu-satu. Apa aja yang mati waktu itu?
ada salamander aku mati. Iya, terus? Terus kayak aku pelihara ular kecil gitu mati. Terus? Hamster aku yang banyak itu mati satu-satu. Itu tuh mati tuh, sampai ikan juga pada mati. Kucing nggak Mira? Aku nggak pelihara kucing. Oh. Cuman di situ udah pada mati satu-satu, kayak wah ini konyol sih. Terus Gecko nggak Mira gecko? pelihara Mati juga? mati juga. Ya, gecko coy mati coy. Jadi aku pelihara reptil tuh cukup banyak. Dan itu untungnya nggak semua, cuman hampir semua mati. Aduh. Selama 1 minggu ini kita mikirnya, salahnya aku nggak cerita ke mama aku. Cuman aku sadar kayak oh ini salah aku sih gara-gara itu. Terus udah gitu pasti ada sesuatu hal juga kenapa bisa sampai ini kejadian. Minggu depannya aku ke kampung ini lagi. Oke. Jadi kan aku sakit tuh selama 1 minggu. Di rumah tiba-tiba ada yang jatuh sesuatu, sebelumnya nggak pernah. Tiba-tiba kayak ada api, gitu. Kecil kayak gitu ada. Banyak hal-hal yang aneh yang menurut aku nggak masuk akal. Apa tapi aja? Itu bisa diceritain nggak yang paling nggak masuk akal apa? itu si api sih. Lagi ngapain waktu itu? Lagi main HP aja di sofa, lagi duduk. Jadi ini sofa nih. Itu tuh jendelanya tuh gede. Jadi jendela rumah aku tuh gede, satu space tuh itu jendela semua. Tiba-tiba ada api aja, hilang aja. Aku kira ada kembang api atau apa. Cuman kan kalau ada kembang api kan harusnya kenceng, berisik. Meletak ya? Ya ini enggak. Terus udah kayak gitu. Paling nggak masuk akal itu binatang aku pada mati sih. Iya. Karena matinya kan langsung banyak, serentak. Jadi aneh menurut aku kalau misalnya kayak gitu. Kenapa ya? Aku juga mikirnya kenapa ya. Langsunglah aku minggu depannya ke kampung itu lagi, aku balik lagi. Sebelum aku ke kampung itu, jadi aku cerita nih ke partner aku. Aku semalam mimpi. Kayaknya bukan mimpi juga, aku merem gelap, melek gelap. Aku didatengin satu cewek, cantik banget. Dia pakai siger, pakai gelang yang di tangan ini, baju dia rapih, kemben. Terus udah kayak gitu, kenapa ya dia tiba-tiba binatang aku mati semua ya? Nah, udah aku cerita ke partner aku ini. Partner aku cerita ke mamahnya. Oke, terus? Nggak lama kemudian aku ketemu sama mamahnya juga, udah ketemu sama mamahnya. Nah, mamahnya partner aku ini kebetulan orang yang katanya lumayan bisa ada ilmunya gitu. Setelah diceritain sama partner aku ke mamahnya cuma duduk kayak gini, terus tangan gini, dia ngeliatin, siun geningan didatangan banget. Anjing. Terus dia bilang, itu tuh artinya ternyata gua datengin lu takut. Terus mamahnya tiba-tiba nge-switch orangnya jadi kayak, makanya jangan aneh-aneh. Hah? Aneh-aneh apa? Aku nggak tahu. Aku harus gimana? Aku kidal dari sananya terus aku harus gimana? Jadi itu tuh artinya kayak ternyata gua datengin lu takut. Jadi tiba-tiba ada yang masuk ke mamanya nih. Ada yang ngomong kayak gitu ya? Ada yang ngomong kayak gitu. Terus akhirnya akhir minggu aku tuh kan kesana, balik lagi ke kampung. Ternyata acara adat itu adanya di hari Selasa. Aku kesananya hari Minggu. Nah, aku kalau misalnya ikutan acara adat itu nggak boleh. Jadi acara adat itu cuman boleh sama warga setempat aja. Nggak boleh orang lain ya? Orang yang nggak ada turunan darah dari sana tuh nggak boleh. Aku kan nggak ada sama sekali, jadi aku nggak bisa ikutan juga. Aku mikirnya lumayan juga kalau misalnya aku videoin acara adatnya. Setelah aku cek, aku pengen upload. Aku tuh pengen upload di TikTok untuk promosiin tempat ini. Aku tuh sempet inget, aku tuh foto rumah adat ini. Aku foto tuh 3 kali. Waktu aku cek, 2 rusak, yang 1 burem. Setelah aku lihat lagi foto yang sama di hari yang sama, semua filenya aman. Foto rumah adat ini aja yang rusak. Wah. Jadi ada 3 foto, itu kan terus aku live foto. Rusaknya kayak gimana? Kebelah nggak? Aku buka tuh force close HP-nya, si galerinya. Aku buka, force close lagi. Kan biasanya live foto tuh ditekan lama bisa. Waktu aku tekan lama,
HP aku mati. Waktu aku cek lagi foto-foto yang lain yang di hari yang sama di tempat di kampung itu yang sama tapi beda lokasi, aman, semuanya tuh aman. Cuman 3 foto ini doang yang rusak. Unik ya. Iya, yang di rumah adat ini aja. Yang 2 rusak, yang 1 burem. Buremnya tuh kayak nggak kelihatan apa-apa aja, kayak orang mata minus. Lihat jauh burem. Waktu aku pencet juga nggak bisa force close. Ketutup sendiri aplikasinya. Ini berarti bener-bener rumah adat yang itu tuh energinya kuat banget ya. Sampai bisa kayak gitu ya. Bisa dibilang seperti itulah. Terus aku akhirnya kan balik lagi ke sana. Kayak aku satu sisi aku protes juga dong, karena aku buka usaha ini niatnya niat baik untuk bantuin warga setempat. Aku nggak mau aneh-aneh juga. Oke. Satu sisi aku protes, kenapa malah jadi gue yang didatengin, kenapa nggak mamahnya aja, kan mamahnya orang situ, kan mamahnya juga bisa, kenapa nggak mamahnya partner aku aja. Terus udah kayak gitu, karena pada saat tamu aku yang konten kreator itu datang, si partner aku warga, ada keturunan di situ juga, ada keturunan dari kampung ini. Jadi aku mikirnya, kenapa harus ke orang lain, kenapa harus ke aku, dan sedangkan masih ada warga lokal yang seharusnya lu kalau misalnya ada apa-apa ya datangnya ke dia aja. Akhirnya kayak ada satu rapat kecil gitu, ada kuncennya kuncen yang berbeda dari yang waktu itu. Terus mamahnya partner aku, ada aku sama 1 warga lokal yang berbeda juga sama yang waktu itu. Ini rapat buat ngomongin ini masalahnya Eca. Ngomongin masalah aku yang aku datengin ini. Oke. Karena ternyata kuncennya tuh sempet ngomong ke kuncen yang ngobrol di rapat ini, itu si Neng KHD. Itu si aku harus hati-hati katanya gitu. Aku masih nggak ngerti hati-hatinya kenapa. Cuman setelah dirapatin, mamahnya partner aku tuh dia bilang, ini udah izin belum buka usaha kayak gini kalian ke yang punya tempat? Karena kasihan aku yang kena, aku yang digangguin. Lihat dia sampai, jadi emang waktu itu aku masih sakit, terus pucet, tapi aku harus datang ke sana karena yang digangguin aku. Kasihan ini anak ngerti apa-apa, dia orang luar malah dia yang diganggu. Oh iya Neng, belum ada izin, mereka belum ada minta izin untuk buka usaha ini. Ke sesepuhnya mereka. Sesepuhnya mereka di dalam tanda kutip? Sesepuh tuh iya. Bukan orang kan? Mereka bukan. Oh, wow. Terus setelah, jadi kasusnya tuh udah karena aku kidal, terus mereka belum izin. Terus setelah mau izin, ternyata saung ini sebelahnya ada tanah kosong. Tanah kosong ini keluarganya semuanya pesugihan. Jadi kalau misalnya kita pengen izin juga, cara untuk mereka minta izinnya terlalu rancu. Pesugihan mereka ini ke bukit yang terlarang yang ada di belakang rumah kampung adat ini. Jadi aku juga di situ kayak wow, serem ya. Jadi setelah itu ya mau nggak mau ya mereka harus ada upacara, mau gimana lagi. Terus yang aku baru sadarin tuh, saung ini tuh jadi ada satu ritual untuk mereka. Setiap rumah itu harus ada taruh padi di atas pintunya, tuh harus naruh padi kecil gitu. Setiap rumah tuh ternyata ada di kampung itu tuh. Nah si saung ini nggak ada, dan udah belum minta izin, sebelahnya pesugihan, aku kidal, terus itu di situ belum ada padi itu kan banyak tuh. Akhirnya karena aku nggak boleh ikutan ritual acara dan lain-lain, aku orang luar, aku keluar dulu. Setelah pembersihan, mamah partner aku bilang, itu yang ngedatengin kamu itu Ratu Padi. Itu tuh namanya Kanjeng Sri. Ratu panen ya biasanya orang nyebutnya. Iya. Jadi Ratu Padi ini mereka tuh ritualnya untuk berterima kasih ke si ratu ini.
yang ngedatengin aku waktu malam itu, waktu aku merem gelap, melek gelap, itu tuh Ratu. Dia merasa tidak terima karena kamu datang gak sopan, karena aku kidal. Terus udah kayak gitu, akhirnya pembersihan dan lain-lain. Itu kan aku harus udah, pada saat itu kan gak ada tamu, gak ada yang datang. Itu tuh di situ suasananya kan langsung mencekam ya. Ternyata selama kita rapat, semua binatang-binatang yang aneh-aneh itu tuh ada di situ juga. Aku duduk di sini. Ini mamahnya partner aku di sebelah sini, Warlock sama Kuncen. Nah, Ratu Padinya tuh di sebelah Kuncennya. Itu kalau misalnya ngerasain itu tuh dia udah bukan suasana yang mencekam lagi, dia udah lebih kayak ketenang lah. Ya cuman belakangnya ya ada macan kepala dua, ada ular, Aneh-aneh ya bentuknya. aneh-aneh semua itu ada di tempat itu. Terus pada akhirnya dia bilang, baru aku di situ aku baru tahu kalau misalnya di Bukit Terlarang itu warga setempat tuh tidak memperbolehkan orang-orang ke sana, tapi banyak orang luar yang datang ke bukit itu untuk minta pusaka dan lain-lain. Dan yang orang-orang minta pusaka dan lain-lain itu nginepnya di rumah adat ini. Oke. Nah, makanya kenapa setelah dari rapat itu barulah aku nggak sakit. Itu tuh udah di rumah udah tenang. Akhirnya binatang-binatang aku yang sakit itu udah sembuh. Tapi yang udah mati mah mati? Iya, nggak bangun lagi kebetulan. Terus tapi waktu aku pulang malamnya aku mimpi lagi. Oke. Mimpi lagi dengan kondisi, bukan kondisi yang takut, cuman ya aku mimpi bangun kakinya masih tanah, cuman maksudnya aku masih mijak tanah. Nggak gelap sih, itu yang aku inget hijau ya belakangnya. Udah belakangnya hijau, si putri ini datang lagi dengan kondisi yang sama tapi dengan baju yang berbeda. Sigernya lebih ke warna kuning, kalau awal kan lebih warna putih. Terus bajunya warna kuning, selendangnya warna kuning. Roknya tuh kan iketan selendang juga tuh. Itu batik tapi warna kuning juga. Jadi kembennya kuning, jadi itu semuanya serba kuning. Itu tuh sekitar hari Selasa kalau enggak hari Senin lah. Enggak lama dari aku pulang dari si kampung ini. Mereka kan habis panen. Jadi kalau misalnya panen, si Ratu ini memang serba kuning. Kalau misalnya belum panen, serba hijau. Sewaktu aku didatengin sama si Ratu ini, dia cuman, ya dengan posisi dia yang anggun kemayu dan itu cantik banget, Ratunya tuh cantik banget. Udah putih, tinggi, langsing, manis gitu. Terus awalnya yang ngelihat aku matanya merah, melotot. Kayak gitu, dia datang cuman senyum. Terus nuhun, kata dia gitu. Ya berarti sudah ada ritual izin-izinannya dari pihak sana. Apalagi yang dilihat waktu itu? Pernak-pernik si Ratunya? Aku nggak merhatiin dia pakai cincin atau enggak. Cuman yang aku inget sih, itu tuh bukan warna kuning sih, itu serba emas. Iya. Itu tuh emasnya. Sampai ituan kepalanya juga ya? Iya, sampai ke sigernya tuh warna emas. Terus udah kayak gitu, aku tahu dia bilangnya kalau ada apa-apa inget saya aja. Nah, setelah itu, jadi setelah mimpi itu, akhirnya malah jadi kalau misalnya aku ada apa-apa, kadang Ratu ini yang datang. Kalau misalnya aku lagi di tempat apa gitu yang aneh, kadang ada Ratunya yang datang. Malah ngejagain? Malah jadinya aku ngerasanya dia yang ngejagain sih. Apakah dia kayak malah nawarin nih, lu mau apa-apa minta sama gue? Takut juga sih kalau kayak gitu. Cuman ya kan secara nggak langsung dia nawarin kan? Secara nggak langsung nawarin. Cuman sebelum kesini itu kan aku sempet harus izin dulu tuh. Ini aku mau ngomongin kamu nanti, kira-kira boleh gak ya? Iya. Nah ya dia cuman ngangguk-ngangguk terus senyum doang. Ya berarti ACC, oke. Ya udah aman. Sempet, jadi setelah aku
dia kondisi datang marah, terus akhirnya dia datang ke mimpi aku dengan baik. Dari situ dia lumayan cukup sering untuk datang ke aku lah, kadang ada di kamar. Cuman sayangnya sekarang kita menghindari resiko yang semakin jauh, jadi si saung ini dipilih untuk ditutup aja. Oke. Karena efeknya terlalu ke akunya terlalu berat, akunya nggak sanggup. Terus ke akunya udah sakit, banyak file-file dari saung ini yang rusak, aneh lah, kejadiannya aneh-aneh. Untuk aku yang apa-apa aku pikir pakai logika, terus kejadian kayak gini, jadi menurut aku ini asing, jadi ya akhirnya tempat ini tutup aja gitu. Cuman rumah ini rumah cagar ini masih ada, dijadiin cagar budaya. Jadi kalau misalnya mau ke sana masih bisa. Masih bisa ya ke sana? Bisa, cuman enggak setiap hari bisa. Ada hari-hari tertentu yang nggak boleh. Oh gitu. Jadi mereka masih setiap hari apa gitu, mereka harus cleansing rumahnya, masih harus diupacarain gitu. Terus emang ini dari tadi ganjel sih mau nanya. Emang pas Echa buka usaha di situ, temennya yang partner kan orang situ ya? Harusnya enggak, emang bukan orang situ, maksudnya keturunan situ. Keturunan situ. Emang nggak ngasih tahu dulu sama Echa kalau kita tuh di sini bukan izin sama manusia aja loh, harus izin sama yang bukan manusia juga gitu. Emang dia nggak ngasih tahu? Dia nggak ngasih tahu karena mikirnya kan mereka ada acara kayak gitu-gitu kan udah biasa. Jadi dia mikirnya harusnya lu udah ngerti sendiri tanpa harus gua omongin, ya lu harusnya ngerti sendiri. Oh, Gitu. dia ngiranya, tapi dia udah tahu harusnya izin. Harusnya tahu. Oh. Salahnya di situ. Dia emang ya nggak aware aja sih berarti ya, nggak ada info aja. Emang kadang ribet ini buka usaha di Indonesia ini ya, udah mah pajaknya mahal, izin sana sini pusing, makanya investor lo tuh nggak ada yang mau kesini tuh, ribet ngurusnya tuh. Tapi berarti berapa lama itu usaha bertahan? Aduh, cuma 3 bulan kayaknya. Aduh. Sayang banget, itu bagus banget tempatnya. 3 bulan itu tapi belum, berarti ya nggak cuan ya berarti ya, tapi malah minus ya? Iya, nggak cuan. Malah minus ya? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan selamat, yang penting kan baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Jadiin pelajaran aja ke depannya. Iya, ke depannya izin dulu. Ya enggak sih, enggak semua tempat harus izin sama yang ngono juga. Iya, jaga-jaga aja. Punten-punten lah, paling. Betul. Ya kita mana tahu harus izin namanya, ya izinnya gimana? Harus ngasih berarti? Kayak gitu. Itu aku nggak tahu karena kan nggak dijelasin juga nggak izinnya boleh gimana. Masuk juga aku. Kan harus orang sana yang ada acara dan lain-lainnya. Oh berarti mau bikin Ritual usaha di sana, dan izinnya pun lain-lain. belum tahu izinnya kayak gimana. Kurang tahu. Oh nanti ya berarti ada prosesnya lagi tuh. Ada prosesnya mereka sendiri. Loh, emang warga sana ketika Echa minta izin buka usaha di sana nggak ngasih tahu juga? Echa, kamu selain minta izin sama kita, sama yang ini nih nggak ngasih tahu juga mereka? Ada partner aku kan orang sana. Nggak ada pembahasan itu sama sekali sih salahnya. Oh, kayak jadi berarti miskom aja ini ya? Ini karena miskom aja. Murni miskom aja nih berarti. Murni beneran karena miskom aja. Yang warga sana juga ngiranya lu mau udah izin. Izin pasti orang sini gitu. Anjir, murni miskom sih ini. Murni miskom. Iya. Dan berarti efeknya sampai sekarang yang tadinya sebelum bikin usaha ini sebelumnya hidup normal aja. Normal. Pak semua pakai logika ya, full of Iya. logika, sekarang nggak bisa lagi. Sekarang lebih ke harus hati-hati sih dalam bertindak. Terus kalau misalnya si Ratu ini datang, ya aku nggak mau jadi minta tolong sama dia juga, karena kan ya ngapain juga, aku harus mengorbankan sesuatu juga. Jadi udahlah. Berarti dia masih menghasut nih sampai sekarang ya berarti ya? Masih sampai dalam sekarang. Tanda kutip masih kayak ngajak lah ibaratnya ya? Masih kadang ngajak ke sana. Kalau ngelihat yang lain sering masih? Semenjak kejadian itu bukan sering sih, cuman kayak ngerasa di sini kayaknya ada ini. Apa yang dirasa itu? Cuma ada sensor di badan tuh tertentu apa? Biasanya kan orang beda-beda nih kalau ngerasa. Berat wah di sini. Di bagian mana? Pundak? Punduk, kalau aku di punduk. Oh iya pundak itu namanya. Oh sama ya? Punduk mah lu ini onta kali punduk. Ya berat gitu. Punduk onta. Iya pundak, iya. Pundak berat ya.
Terus ya kadang ngelihat selewat-selewat aja, cuman itu mungkin aku capek. Aku masih berusaha berpikir seperti itu. Keren ya, bisa ya luar biasa lah ya, bisa tiba-tiba langsung gitu. Gara-gara ngelakuin sesuatu yang emang kita langgar langsung nih Iya, berubah ternyata 180 derajat. Oke. Sekarang berarti yang penting aman aja. Terus lagi sibuk apa berarti sekarang? Mau kerja. bikin usaha lagi? Enggak, aku sekarang kerja full. Oh, enggak full, enggak ada rencana bikin usaha lagi? Aduh, enggak dulu deh. Enggak dulu, kerja aja berarti. Ngonten-ngonten masih, Cak? Ngonten paling, cuman nggak berani ngonten yang aneh-aneh lah paling. Yang ngonten nih, ngonten apa nih berarti sekarang? Paling aku sekarang lagi mulai ngonten sama temen-temen ceritain hal-hal konyol. Oh, di TikTok apa di Instagram? TikTok. TikTok, boleh kasih tau nggak sama teman-teman tuh TikToknya apa? TikTok aku THRS Angelina. Oke, nanti linknya ada di deskripsi ya. TikToknya yang ini nih, di follow aja. Masih aktif soalnya dia di TikTok sekarang. Sekali aja kan penonton lonceng ada nih. Oh, ini orang Bandung mau tahu dong cagar budaya di mana. Nanti kalau ada yang DM gitu gimana? Teh, mau tahu cagar budayanya? Dikasih tahu nggak kira-kira? Kalau misalnya untuk penasaran aja mending nggak usah. Oke, karena masih ada sampai sekarang ya. Karena itu masih ada, masih masih banyak acara di situ lah. Kayaknya konten kreator horor belum banding ke sana ya? Belum banyak yang tahu ya? Belum. Mau coba. Hah? Mau coba. Nanti aja kita di belakang kamera kita obrolin ya. Boleh. Tuh tadi ya TikToknya ada di deskripsi. Klik aja langsung tanya langsung sama Ecanya. Oke, Cak, thank you banget udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga thank you banget pokoknya. Sehat-sehat selalu, lancar selalu ya usaha-usahanya, kerjaannya. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, ya gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like video ini, pokoknya di like. Jangan lupa habis nonton tuh like lah. Biasain gitu ya teman-teman. Dan yang mau cerita datang langsung ke studio kita di Bekasi. Itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu di daftar jadi narasumber, langsung nyambung ke WA tim kita, nggak pakai ribet. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Eca juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.